Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan cerita pendek untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah menulis. Perkenalkan, nama saya Afifah Azahra, NPM 2023-21500-229, dan rekan saya Lauzuardi Haifanta Madian dengan NPM 2023-21500-386. Langsung aja ke ceritanya. Sisa-sisa waktu. Malam itu, hujan turun deras. Suara gemericik air yang jatuh dari genteng rumah terdengar seirama dengan nafas Rina yang terengah-engah. Ia duduk di sudut ruang tamu, matanya kosong menatap jendela yang basah. Di luar, langit seakan-akan menangis. Di dalam rumah itu ada keheningan yang begitu pekat, hampir tak bisa ditembus oleh suara apapun. Rina tak tahu sudah berapa lama ia duduk seperti itu, terjebak dalam lamunan yang tak berujung. Semua ingatan itu datang satu persatu, seperti senyum ayahnya yang hangat, tawa ibunya yang merdu, dan kebahagiaan masa kecil yang terasa begitu jauh. Semuanya seperti kabut yang perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Rina merasa hidupnya kini hanya dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu. Rina, suara itu tiba-tiba memecahkan keheningan. Rina menoleh. Di pintu masuk ruang tamu berdiri seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah mulai memutih. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyiratkan kekuatan yang tak lekang oleh waktu. Itu adalah ayahnya, yang selama ini tak pernah benar-benar pergi. "Pa," suara Rina tersekat di tenggorokannya. Ia menatap ayahnya dengan tatapan campur aduk antara rindu dan kebingungan. Ayahnya hanya tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat. Dia duduk sebelah Rina tanpa mengatakan apapun untuk beberapa saat. Hanya ada suara hujan yang semakin deras. Mereka berdua terdiam, seakan-akan waktu itu sendiri enggan bergerak. "Kenapa kamu masih duduk di sini?" tanya ayahnya. Akhirnya, suaranya lembut namun penuh makna. Rina menarik napas panjang. "Aku merasa semua berubah begitu cepat, Pa. Aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya." Ayahnya menatapnya dengan pandangan yang dalam, seperti sedang mencari jawaban dalam diri anaknya yang kini sudah dewasa. Kadang kita tak bisa mengendalikan waktu, Rina, tapi kita bisa mengendalikan dengan cara kita memandanginya. Rina menundukkan kepalanya. "Tapi aku merasa tertinggal, Pa. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Bahkan ketika aku mencoba melupakan, kenangan itu selalu kembali." Ayahnya tersenyum lembut. "Kenangan adalah bagian dari kita, Rina. Tak peduli berapa lama waktu berlalu, kenangan tak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu harus tahu satu hal, yaitu sisa-sisa waktu yang kita punya, itulah yang harus kita hargai. Jangan biarkan rasa takut atau penyesalan menghalangi langkahmu.
Rina menatap ayahnya. Sisa-sisa waktu. Apa maksudnya, Pak? Ayahnya menghela napas. Matanya menerawang jauh. Waktu kita di dunia ini terbatas, Rina. Kita tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Maka dari itu, setiap detik yang kita miliki adalah berharga. Jangan habiskan waktu dengan meratapi apa yang sudah berlalu. Gunakan waktu yang ada untuk membuat kenangan baru, untuk menciptakan hidup yang lebih baik meskipun itu tidak sempurna. Rina terdiam. Kata-kata itu seperti angin yang menyentuh jiwanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang mengubah cara pandangnya terhadap waktu. Tapi bagaimana aku bisa memulai? Tanya Rina, suara yang penuh harap. Ayahnya menepuk bahunya dengan lembut. Mulailah dari langkah kecil. Jangan terlalu terbebani dengan masa lalu. Lihatlah ke depan. Hidupmu masih panjang. Sisa-sisa waktu itu tidak akan pernah bisa diputar kembali, tapi kamu bisa membuatnya berarti. Rina menatap ayahnya dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Ia merasa kedamaian yang baru pertama kali datang dalam waktu yang lama. Hujan masih turun, namun hatinya terasa lebih ringan, seperti ada beban yang terlepas perlahan. Ketika ayahnya berdiri dan bersiap untuk pergi, Rina menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Waktu bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan teman yang harus dihargai. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Rina merasa siap untuk melangkah ke depan. Paginya, Rina bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan menatap langit biru yang cerah. Hujan semalam membawa kesegaran baru dan udara pagi yang terasa segar di dalam dirinya. Ia merasa seperti ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya. Tidak, hidupnya tidak akan sempurna, tetapi ia tahu kini ia punya cara untuk menjalaninya. Ia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan, di mana ada sebuah foto keluarga terpajang di sana. Ayah dan ibunya tersenyum di tengah-tengahnya. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Rina memandang foto itu dalam diam, lalu meletakkan tangannya di atas. Aku akan melakukannya, Pak. Aku akan mencoba. Langkah pertama yang ia ambil adalah memulai kembali rutinitasnya yang sempat ia terhenti. Ia memutuskan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sempat ia tunda, seperti menulis, melukis, berkomunikasi dengan orang yang telah lama ia abaikan. Semua itu bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baru dan bermakna. Malam harinya, Rina duduk di meja kerjanya, menulis. Jari-jari menari di atas keyboard, menuliskan kata-kata yang mulai mengalir bebas. Setiap kata yang ia buat, ia rasakan ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Rina mulai memahami bahwa hidup tidak sempurna untuk menjadi berarti. Yang terpenting adalah menerima bagaimana kita menghargai setiap detiknya. Beberapa bulan yang lalu, dan Rina merasakan perubahan yang besar dalam dirinya. Ia mulai sering berbicara dengan teman-temannya, berbagi cerita, dan menjalani hidup yang lebih penuh arti. Tentu, terkadang kenangan itu datang, tetapi kini ia bisa menghadapinya dengan senyum. Kenang-kenangan itu menjadi bagian dalam dirinya, bukan penghalang. Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa ayahnya akan kembali ke kota. Dan kali ini, mereka akan bertemu setelah beberapa lama. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe, ayahnya menatap dengan bangga. Aku lihat perubahan besar pada dirimu, Rina. Aku bangga padamu, ujar ayahnya. Rina tersenyum. Aku belajar untuk menghargai setiap sisa waktu yang aku punya, Pak.
Ayahnya memeluk erat. Itulah yang penting. Kita tidak bisa mengulang waktu, tetapi kita membuat waktu yang tersisa itu berarti. Rina merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna, tetapi menjalani hidup setiap detiknya dengan penuh makna. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan dalam hatinya, Rina tahu satu hal, bahwa setiap waktu yang ada akan selalu penuh dengan kemungkinan. Terima kasih.